Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 31, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Surat yang ketiga, surat Ali Imran, ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah, ya, perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kamu mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis. Kamu peganglah sunnahku dan sunnah khalifah yang diberi petunjuk ar-rasyidah sesudahku. Peganglah, genggamlah secara erat, seperti seseorang yang menggigit sesuatu dengan gigi gerahamnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, dalam ayat, kalau Bapak Ibu mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang keluar dari Rasulullah itu disebut dengan sunnah. Nah, di dalam hadis Nabi juga perintahkan, alaikum bisunnati, kamu pegang, kamu ikutilah sunnahku. Nah, sunnah, para ulama mendefinisikannya secara terminologi atau istilah, ya, kullu atau ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat. Apa yang dasarnya atau sumbernya berasal dari Nabi, disebut dengan sunnah. Bisa jadi bentuknya lisan, perkataan, bisa jadi bentuknya perbuatan. Nabi melakukan, dilihat oleh sahabat, sahabat meriwayatkan. Ada juga bentuknya ketetapan, takrir, ya, sahabat melakukan, Nabi menonton saja, itu tanda takrir. Nabi menetapkan. Atau sampai berita kepada Nabi terjadi ini dan itu, Nabi tidak melihat, tapi Nabi mendapatkan berita yang valid, lalu Nabi tidak berkomentar apa-apa, atau Nabi tersenyum saja, atau Nabi misalnya diam saja, maka perbuatan tersebut sunnah secara takrir dari Nabi SAW. Nah, itu kalau untuk orang-orang usul, tiga itu yang disebut dengan sunnah: perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Kemudian kalau untuk ahli hadis ditambah satu lagi, yaitu sifat. Ya, bagaimana sifat Nabi duduk, bagaimana sifat Nabi tidur, sifat makan beliau, sifat pakaian, berjalan, dan segala macam. Itu dimasukkan ke dalam sunnah bagi orang-orang ahli hadis. Nah, adapun ahli usul, mereka hanya memasukkan tiga saja, tidak memasukkan sifat, karena tidak ada perintah syariat untuk melakukan itu, kecuali hal-hal yang memang ada perintahnya dan ada unsur, ya, syariat di dalamnya, bukan hanya sekedar, ya, amalan sehari-hari. Tidak.
Dari definisi yang berbeda itu tentu nanti akan muncul perbedaan mana yang sunnah, mana yang tidak. Ya, definisi saja sudah berbeda. Nah, sekarang kita disuruh untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya, apa yang beliau lakukan ikuti, apa yang beliau katakan ikuti, apa yang beliau sampaikan terima. Nah, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin kita sampaikan adalah supaya apa yang disebut dalam ayat 31 itu tercapai, supaya kita melaksanakan apa yang Nabi perintahkan sesuai dengan apa yang Nabi inginkan. Ya, ikutilah sunnahku, peganglah sunnahku, dapat kebaikan di akhirat karena melakukan hal itu. Tentu pahamilah sunnah beliau itu secara benar. Benar berdasarkan Al-Quran dan sunnah, bukan benar menurut hawa nafsu kita, tidak. Bukan pula benar menurut kelompok kita saja, sedangkan kelompok yang lain berbeda. Nah, agar kita tidak salah dalam menjalankan sunnah Nabi dan menjalankan perintah Allah serta Rasulnya, ada beberapa hal yang ingin kita contohkan supaya Bapak Ibu tidak salah dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu, ada kalanya hadis yang kita dapatkan, apa yang tertulis itu bukan seperti itu yang kita amalkan. Jadi jangan tekstual, dalam artian zahirnya saja, jangan. Ada hadis yang secara zahir, ya memang itulah maknanya, betul. Ada juga hadis yang tidak bisa zahirnya itu atau makna lahirnya itu yang kita amalkan. Nah, kita mengatakan tidak bisa itu ya karena ada pula dalil yang lain yang menunjukkan maknanya tidak sesuai dengan teks atau redaksi hadis tersebut. Ya, bisa jadi maknanya berbeda dengan yang diamalkan oleh perawi hadis tersebut. Nah, oleh karena itu, paling enak itu, seperti yang disampaikan oleh beberapa orang. Asal hadisnya itu sahih, maka kita amalkan. Kita sebelumnya sudah menjelaskan tentang nasakh. Ada hadis sahih tidak bisa diamalkan karena dia sudah dinasakh, alias hukumnya sudah dirubah. Bahkan kalau masih juga diamalkan hanya gara-gara dia kan sahih, maknanya kan sudah jelas. Padahal maknanya sudah jelas itu belum dianggap jelas karena ada dalil yang menghapusnya. Nah, oleh karena itu, kalau dipahami asal hadisnya sahih itu kita amalkan, nanti bisa sesat, bisa menyimpang, karena dia sudah dinasakh. Begitu juga kalau kita mengamalkan hadis itu sahih, kemudian maknanya secara lahir kita sudah paham, lalu langsung kita amalkan, itu juga berbahaya. Dan contohnya banyak sekali. Sehingga ulama ketika mengatakan, kalau hadisnya sahih diamalkanlah, itu bukan otomatis sahih langsung diamalkan, tidak. Diperiksa dulu apakah dia sudah kena nasakh atau tidak kena nasakh. Kemudian apakah maknanya memang sesuai dengan redaksi itu atau maknanya dijelaskan oleh hadis lain. Karena menjelaskan hadis dengan hadis tentu lebih kuat dibanding menjelaskan hadis dengan pikiran kita saja atau dengan pemahaman kita semata. Nah, di antara contohnya, apalagi memahami hadis itu dengan bahasa Indonesia, apalagi begitu. Karena bahasa Arab punya kekhususan, punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa kita. Nah, kita contohkan saja. Kalau memahami secara teks, apalagi memahaminya memakai bahasa Indonesia. Karena banyak orang yang mengaji tafsir, tapi tafsirnya maksudnya menterjemah, memindahkan satu bahasa ke bahasa lain. Dan dia sudah anggap itu menafsirkan. Nah, itu bukan menafsirkan, itu lebih cocok disebut terjemah. Memindahkan satu bahasa ke bahasa lain. Menafsirkan itu mencakup asbabun nuzul, kemudian makkiyah, madaniyah, kemudian yang bersangkutan dengan ilmu Al-Quran ada di sana. Nasikh mansukhnya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan bahasa, kaidah yang ada dalam ayat tersebut. Itu disebut dengan tafsir alias penjelasan ayat. Nah, sekarang di dalam Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang masalah bersuci,
Ya ayyuhallazina amanu, ya surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Surat yang kelima ayat yang ke-6. Banyak yang memahaminya pakai terjemah. Ya, terjemahnya bahasa Indonesia. Sedangkan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, hadis juga begitu, maka pahamilah dengan bahasa Arab. Ingin bicara tentang kandungan Al-Quran dan hadis, ia mau tidak mau harus paham bahasa Arab. Bukan hanya masalah kaidah bahasa Arab, gramernya saja, tapi juga harus menguasai tentang badi', bayan, kemudian balaghahnya, karena mereka punya ciri khas yang kita tak punya. Dalam surah Al-Maidah ayat 6 cerita tentang masalah bersuci. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan melaksanakan ibadah salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dua mata kaki. Nah, ada yang menyampaikan berdasarkan terjemahan yang kita baca, basuhlah tangan sampai ke siku. Lalu dia buat kesimpulan, kalau kita dalam berwuduk, sunnahnya adalah membasuh tangan sampai ke siku. Mulai dari tangan baru sampai ke siku. Tangan menurut dia adalah ini. Tangan menurut bahasa Arab, ujung jari sampai bahu. Itu yang tangan dalam bahasa Arab. Nah, harusnya kalau tidak ada batasan sampai siku, maka basuh tangan itu sampai ketiak. Makanya Abu Hurairah dalam satu riwayat, ketika beliau membasuh tangan, beliau basuh sampai bahu ketiaknya ini. Ya, karena disuruh sampai ke membasuh tangan. Basuh. Anak turun pembatasan sampai ke siku. Jadi tidak sampai ketiak, cukup sampai siku saja. Lebihkan sedikit tahjil untuk lebih menyempurnakan. Nah, sekarang yang berlebihan itu adalah kalau tidak dari tangan memulai, maka wuduknya tidak sesuai sunnah. Itu dia. Yeah. Kalau bukan dari sini mulainya, tidak sesuai sunnah, itu masih mending. Kalau anak-anak SD diajar sama ustaznya, tidak sah wuduknya. Kalau tidak dari tangan maksudnya dari sini. Ini bukan tangan, ini namanya ujung jari. Dalam bahasa Arab semuanya punya nama. Jadi kalau memang ingin berkesimpulan harus dari sini sampai ke sini, maka bunyi ayatnya tidak seperti itu. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum min atrafil asabi' ilal marafiq. Harusnya begitu. Basuhlah wajah, kemudian basuh tangan dari ujung jari sampai ke siku. Itu baru benar. Masalahnya di ayat ini Allah mengatakan basuh tangan sampai ke siku. Allah tidak sebutkan dari mana mulainya. Kalau disebut di Allah tu mulai dari tangan, ya tangan tu dalam bahasa Arab, buka kamusnya, min a'dha'il jasad, min atrafil asabi' ilal mankib. Ya, anggota tubuh yang dimulai dari ujung jari sampai siku, itu namanya tangan. Nah, sekarang Allah perintah basuh tangan sampai ke siku. Artinya basuh yang anggota dari ujung jari sampai ke siku itu basuh. Sampai bahu basuh. Namun ada batasan sampai siku. Nah, di sini yang disebut cuman tujuan atau finishnya. Membasuhnya sampai ke siku. Dari mana mulainya tidak disebutkan. Sehingga kalau dalam bahasa Arab ada kata ila, kan di sini ada kata ila, wa aydiyakum ilal marafiq. Basuh tanganmu sampai ke siku. Kalau hanya ada ila saja, itu tujuannya adalah lil ghayah. Asal dia sudah basah sampai ke siku, silakan. Tapi kalau ila ini diawali dengan kata min, maka dari mana mulainya? Harus dimulai dari apa yang disebutkan atau yang ditetapkan. Kalau tidak, kita tidak patuh kepada aturan. Namun min di sini tidak ada. Yang disebut di sini finishnya saja, startnya tidak disebutkan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan kaidah bahasa Arab,
Kalau tidak ada ila yang di sebelumnya ada min, maka maknanya adalah asal sampai ke siku basahnya, asal tujuan tercapai, mau dari mana mulai silakan. Ya, karena finishnya, startnya tidak disebutkan. Pergilah kamu ke Jakarta. Dari ya pokok pailah ke Jakarta tu. Ya. Lalu sampai Jakarta, mau dari Padang Panjang berangkatnya, mau dari Bukit Tinggi berangkatnya, mau dari Aceh berangkatnya, yang penting kamu sampai Jakarta. Yang penting basah sampai ke siku. Mau mulainya dari ujung jari sampai siku, mau mengalirkan air dari siku ke ujung jari. Ya, atau ingin cari kerajo. Separuh dibasuh, separuh sudah teribasuh lah. Sudah, silakanlah. Ya. Nah, ini memahaminya dengan bahasa Indonesia, maka keluar kesimpulan itu. Ya, dari tangan gitu ya, tangan sih. Tangan tu nak ikut dah. Tangan tu ikut sampai ke bahu. Tu dan tangan dalam bahasa Arab. Basuh kakimu dia tuju ikut. Ya, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kakimu ya sampai dua mata kaki. Artinya basuh kaki dari ujung jari naik ke teh. Itu. Kalau wak bau dua pakaian pakai keran aja dia je lah. Di bandar pengurus tampik letak kakinya. Alasua. Tapi kalau bau duanya di semua, ya, angkat kaki sebelah, tahan juga kaki sebelah. Tu siramlah tu dari ujung kaki atau ujung jari naik ke mata kaki. Tasyali. Sudah tu kanai kepala lah, sok rumah sakit. Ya, susah tu kalau model tu. Kalau yang siraman itu dari atas ke bawah. Ya, dari atas mata kaki sampai ujung jari kaki. Boleh itu, boleh. Yang penting basahnya tercapai sampai mata kaki. Nah, di sini tidak disebutkan juga dari mana mulainya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau ingin betul-betul dari ujung jari sampai siku, maka padanan kalimatnya dalam bahasa Indonesia, berangkatlah ke Jakarta dari Padang Panjang. Jelas. Basuhlah tangan ya dari ujung jari sampai ke siku. Nah, kalau tidak ada minnya, hanya ila saja, itu lil ghayah. Berarti asal sampai tujuan, dari mana mulainya, terserah. Kita sudah dianggap menjalankan perintah. Tapi kalau disebutkan dari mana mulainya, kita mulai dari tempat yang lain, sampai ke tujuan yang disebutkan, kita dianggap tidak patuh pada perintah. Itu tentang min dan ila. Kalau ila saja lil ghayah, kalau min kemudian ila itu lin nihayah. Ya, dari mana startnya jelas, sampai mana jelas. Tapi kalau startnya tidak disebutkan, ya finishnya saja yang disebutkan, itu lil ghayah. Apa arti lil ghayah? Untuk tujuan. Asal tujuannya tercapai, sudah. Itu karena menterjemah, ya, karena memahami teks dengan bahasa Indonesia. Sudah itu tekstual pula. Nah, kalau hadis, itu contohnya. Yang boleh dari nampak, yang boleh nampak dari perempuan itu kata Nabi, ya illal wajha wal kaffa. Kecuali wajah dan al-kaf. Diterjemahkanlah oleh penterjemah. Ya, di mana saja penterjemah itu? Setahu kami, mereka mengatakan al-kaf itu artinya telapak tangan. Memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Akhirnya muncul ya sarung tangan syar'i namanya. Nah, kenapa disebut sarung tangan syar'i? Karena menutup seluruh tangan kecuali telapak tangan. Ya, dilubanginya bahagian telapak tangannya. Ya, kenapa yang telapak tangan kelihatan, yang punggung tangan tutup, jari-jari tutup semuanya? Ya, karena kata Nabi, yang boleh nampak kan wajah, kemudian telapak tangan. Nah, itu. Kalau bahasa aslinya apa? Illal wajha wal kaffa. Nah, apa itu al-kaffu? Al-kaffu dalam bahasa Arab, ya, min a'dha'il jasad, min atrafil asabi' ila rasid. Yang disebut dengan al-kaff, ya, dalam bahasa Arab adalah anggota tubuh mulai dari ujung jari sampai siku. Itu namanya al-kaff. Di awak diterjemahkan telapak tangan. Sebagian memahami telapak tangan saja yang boleh nampak. Punggung tangan tak boleh nampak. Kalau nak boleh nampak telapak tangan. Kalau ikut namanya punggung tangan, ikut namanya jari-jari. Jari itu nak tapak tangan tu.
Dan penguntangan tu nak tapak tangan betul. Yang tapak tangan tu jaleh. Maka buatlah seorang tangan dan cabiak di tengahnya sehingga tu namanya sarung tangan syar'i. Itu kalau di Saudi itu ada pakai model tu. Ketika akan tawaf, cari sarung tangan tu. Ya, berlubang di tengahnya. Kalau tidak sah tawaf awak. Kenapa? Karena syarat sah tawaf menutup aurat. Dan aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahram, seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah itu. Ayo telapak tangan sana nampak ya. Padahal kaf di sini maka suinya pergelangan sampai ujung jari. Nah itu dah gelo namo sarung tangan syar'i. Dibawa ke orang Arab, aku pak kain cabiak, itu kecilnya. Ya, aku cabiak kan syar'i. Kasihnya pergelangan sampai ujung jari. Aku pakai manset ibu dia. Itulah bapak dan ibu. Ya, memahami. Sudahlah ndak je bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia punya ciri khas tersendiri. Bahasa Arab juga begitu. Banyak padanan kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Ya, kata-kata yang dalam bahasa Arab itu padanan katanya dalam bahasa Indonesia tidak ada. Nah, itu contoh. Dalam hadis tidak bisa memahami langsung dengan teks redaksinya. Hadis yang sangat terkenal dengan sanadnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Innamal a'malu binniyat. Ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, kalimat yang pertama penggalan itu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niat. Hadis sahih, sahih benar tu mah. Ya. Di Madinah ulama hadis meletakkan hadis ini nomor 1, masalah niat. Nah, sesungguhnya amalan tergantung niat. Kalau niatnya baik, ya amalan itu baik. Kalau niatnya buruk, amalannya itu buruk. Coba bayangkan kalau begitu pemahamannya. Kan bahaya. Ya. Aku berdutup pak go. Ya kan niat boleh elok. Amalan tergantung niat. Kamu ada tu. Ya, ada produksi buka aurat, aku panjangnya celiak kak. Ya. Karyaan aku celiak benar tu. Ya, itu kan aurat tu, tak boleh diceliak. Ya, amalan kan tergantung niat. Saya melihat aurat kan untuk memuji ciptaan Allah. Ya, bukan untuk memunculkan syahwat. Kalau untuk dinikmati syahwat-syahwatan, ayo dilarang tu. Tapi kalau niatnya untuk merasakan keagungan dan kebesaran Allah, karena bisa menciptakan manusia yang secantik itu, kan ibadah tu. Boleh subhanallah lah. Ya, nak namu ada. Itulah yang banyak dipakai di orang awam. Ini kan tergantung niat sebenarnya. Ya. Duitnya ibadah. Ya, salat yang tak ada dasarnya. Salat tu kan elok betul. Itu kan ada dalilnya. Kalau tak ada dalil yang menyuruh awak salat itu, ya kenapa kita salat? Ya kan amalan tergantung niat. Selama niat kita baik, kita salat, masa masuk neraka gara-gara itu? Jadi hadisnya sahih itu. Ya sahih. Maksudnya apa? Amalan tergantung niat. Itu bukan maksudnya. Itu baru terjemahannya. Nah, dalam hadis lain baru dijelaskan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan tidak terima kecuali yang baik. Artinya amalan tergantung niat itu ya amalan yang baik, bukan amalan yang buruk. Amalan yang baik-baik yang disyariatkan itu tergantung niat itu. Iya. Ya, sah batalnya tergantung niat, diterima oleh Allah atau tidak tergantung niat. Ya, itu maksudnya, bukan semua amalan. Kalau semua amalan itu kacau nanti itu. Ya, nanti dia korupsi niatnya baik ya. Ya, kenapa niatnya baik? Saya mau bangun masjid, saya mau mengumrahkan orang sekampung. Ya sudah, uang tak ada, ya saya korupsi. Yang penting kan niat. Allah kan melihat kepada niat kita. Ya kalau niat awak tadi itu elok tapi cara tidak elok, ya tidak bisa. Tapi kan hadis mengatakan amalan tergantung niat. Iya, amalan yang mana? Tidak semua amalan. Walaupun hadisnya menyebut al-a'mal, a'mal itu jamak taksir, dan biasanya jamak taksir itu memfaedahkan umum, mencakup semua amalan. Tapi dalam hadis lain dijelaskan Allah tidak terima kecuali yang baik saja. Artinya amalan yang tergantung niat, amalan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau amalan yang baik yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan hadis, itu harus niatnya harus benar. Kalau tidak diterima. Bisa jadi niatnya melenceng,
amalannya tidak diterima, pahala pun tak jadi dapat. Ya. Atau niatnya tidak sesuai, akhirnya ibadahnya batal. Ya, dia berniat salat zuhur padahal itu salat asar. Tidak sahlah niatnya. Kalau niat tidak sah, ada syarat sah yang hilang, ada rukun yang hilang, maka ibadah jadi tidak sah. Itu maksud dari hadis Nabi, amalan diterima tergantung niat. Amalan yang mana? Amalan yang mananya dijelaskan oleh hadis lain. Salah satunya hadis Imam Muslim, innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah baik dan tidak terima kecuali yang baik. Nah, maka amalan yang baik diterima atau tidak tergantung niat. Amalan buruk tidak tergantung niat. Yang buruk tidak akan berubah. Dia tetap buruk. Perbuatan yang disyariatkan bisa menjadi buruk karena niatnya tidak benar. Buruk. Perbuatan yang buruk tidak berubah jadi baik dengan niat baik. Makanya tidak ada istilah niat baik dalam melakukan kemaksiatan. Tidak ada istilah ikhlas dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau boko ikhlas kau. Nyobe akad riba. Le ikhlas apa membayi beko balabih. Ikhlas di mana kau pak? Kau nak berdosomo beko kau? Ikhlas pak. Salam lawat cik dulu jadi tanda wak berputih hati salam cik dulu. Bisa tu. Tak bisa. Tapi wak kalau ikhlas kau ustaz suku sama suku lah, rela sama rela lah. Masalahnya bukan rela sama rela, bukan saling ikhlas. Masalahnya yang kita buat itu dilarang. Masalahnya itu, mau suka tidak suka, yang dibuat itu dilarang. Jangan disangka asal suka sama suka langsung boleh akadnya. Sebelum kita buat akad lalu suka sama suka, yang pertama kali harus dilakukan adalah buat akad yang sesuai aturan agama. Baru setelah itu suka sama suka. Jangan langsung saja suka sama suka, akadnya tidak sesuai. Nah, orang-orang yang membuat akad suka sama suka langsung halal saja, itu sama dengan zina. Asal suka sama suka boleh, tapi kalau paksaan tidak boleh. Akadnya kan tidak sesuai agama. Akadnya mereka-mereka saja, tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak ada ijab kabul. Ijab kabulnya mau nak? Mau. Itu saja ijab kabulnya. Sudah, berzinalah dia lalu dengan alasan suka sama suka, tergantung niat, jadi halal saja perbuatannya. Tidak bisa. Amalan tergantung niat, amalan yang disyariatkan saja. Amalan yang dilarang tidak tergantung niat. Itu baru betul. Bayangkan saja tu. Innamal a'malu binniyat. Dipakai dek orang-orang awam tu. Di karajonyo lah sadonyo nan dilarang. Alasannya niat awak baik. Kemudian dalam hadis Imam Al-Bukhari, ju'ilat li al-ardu masjidan tahura. Dijadikan bumi untukku, kata Nabi, sebagai masjid. Permukaan bumi ini semuanya dijadikan untuk Nabi sebagai masjid. Begitu juga untuk umat beliau, bukan untuk Nabi saja. Jadi ada perkataan atau hukum yang berlaku untuk Nabi saja, ada yang bisa berlaku untuk Nabi dan umatnya. Kalau yang hadis untuk Nabi untuk umatnya juga. Masalahnya dia pakailah terjemahan, dijadikan permukaan bumi ini seluruhnya sebagai masjid. Lalu perlu dia ke masjid? Tidak perlu. Ambo salat ambo di rumah saja. Lah, tapi ke masjid 27 Pak? Tidak. Tu hadisnya kan ada tu. Bumi ku masjid sedunia. Di masjid wak salat. Berarti wak salat di masjid. Ini kasus kita alami dengan orang Mesir sendiri. Nah, orang Indonesia ada. Orang Mesir sendiri itu pemahamannya. Jadi masjid ini maksudnya masjid begini. Jadi permukaan ini semuanya masjid. Padahal kalau dibaca syarah hadisnya, masjid itu artinya bisa tempat sujud. Masjid itu juga bisa artinya tempat salat berjamaah. Didirikan di satu tempat untuk salat fardu berjamaah. Itu juga masjid namanya. Yang dimaksud masjid dalam hadis ini adalah tempat sujud. Artinya Nabi dan kita umat beliau bisa sujud di mana saja di permukaan bumi.
Beda dengan Bani Israel, mereka harus beribadah, harus salat di tempat yang telah ditetapkan, tidak bisa di tempat yang lain. Datang syariat Islam, dipermudah, bisa di mana saja selama tidak bernajis. Akan begitu. Tiba dinyo masjid kok tempat untuk salat berjamaah, padahal masjid di sana tempat meletakkan kening, tempat kita sujud. Kita kan bisa salat di jalan, berhenti di bahu jalan, keluar dari mobil, salatlah di trotoar atau salat di bahu jalan tersebut, bisa saja. Kita di sawah, kemudian kita salat, bisa saja. Di mana kita dapat waktu salat, kita langsung salat di mana saja. Itu maksudnya. Bukan maksudnya salat di rumah sama je salat di masjid. Itu untuk ada baik masjid kalau kemudian itu. Jadi dalam bahasa Arab ada lafaz mustarak. Apa itu lafaz mustarak? Satu lafaz maknanya dua atau tiga atau empat atau lebih. Bahkan ada satu huruf maknanya bisa 42. Cik hurufnya tu nya. Nak cik kata huruf waw ada dua balik maknanya. Huruf waw 12. Wawnya artinya, wawnya untuk mausul, dan kalau arti kita. Waw itu mughayarah, perbedaan. Waw itu untuk mubtada, awal kalimat. Waw itu untuk ataf, artinya yang disebut sebelumnya, hukumnya mengikut, hukumnya diikuti oleh yang sesudahnya. Bisa orang jadi doktor hanya membahas huruf waw, model itulah bahasa Arab. Di sini nanti akan kita lihat mana makna yang cocok, dibantu oleh keterangan hadis yang lain. Oleh karena itu hadisnya sahih, langsung diamalkan, amalkan. Tapi pengamalannya bagaimana? Sesuai dengan bunyi hadisnya. Seluruh permukaan bumi ini adalah masjid, makanya dia tidak pernah pergi ke masjid. Kalian salat di mana kok? Kami salat di masjid Pak. Kalau mau di rumah saja. Karena Nabi bersabda, ju'ilat al-ardu masjidan tahura. Aneh sebenarnya. Itu waktu mengantarkan siapa? Ustaz Jal. Beliau mau apa nama daerahnya itu? Ada kosnya diantarkan ke sana. Nanti bapak kos tu mengecek model itu. Orang Arab sendiri bisa salah dalam memahami hadis Nabi. Apalagi kita yang pakai bahasa Indonesia. Nah, itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang lain. Khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis dari Imam Muslim. Ini ada juga yang menyampaikan di Bukit Tinggi, sehingga kita lihat kalau ada perempuan yang salat ke masjid, dia semakin cepat datang justru paling belakang safnya. Di saf yang khusus perempuan itu. Jadi saf itu diisi dengan cara semakin dekat ke pintu, itu yang penuh lebih dahulu. Semakin terlambat perempuan itu datang, dia dapat yang di depan. Karena ustaznya menyampaikan begitu. Sebaik-baik saf perempuan adalah di belakang, seburuk-buruk saf perempuan adalah di depan. Jadi langsung aja pakai teksnya itu, redaksinya itu. Jadi saf ibu yang terbaik adalah di belakang. Jadi tempat wanita itu kalau ada 4 saf penuh misalnya, maka saf yang terbaik adalah yang paling belakang. Yang paling buruk yang paling depan. Sehingga ibu itu datang pertama, langsung dekat pintu tak? Salat adalah bantu aja. Model tu loh. Kan jaleh bunyinya tu. Bunyinya ya jaleh, tapi makasihnya anu tentu itu lain. Nah, kenapa kita tidak terima redaksi yang seperti itu? Karena ada hadis lain. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala safil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke saf yang pertama. Memangnya itu untuk laki-laki saja? Tidak ada pengkhususan laki-laki sana. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke saf yang pertama. Wa ala sani ya Rasulullah, inna Allah malaikatahu yusalluna ala safil awal. Dijawab oleh Nabi. Yang kedua, wahai Rasulullah, Allah dan malaikat bersalawat ke saf yang pertama. Yang kedua, wahai Rasulullah, Allah malaikat bersalawat ke saf yang pertama. Wa ala sani ya Rasulullah, wa ala sani. 3 kali saf pertama dapat salawat Allah dan malaikat, baru saf yang kedua dapat. Artinya nilai yang saf pertama lebih dibanding saf yang kedua. Berarti perempuan tidak dapat itu. Karena disuruh untuk mencari saf paling belakang. Yang dapat sudah disebut saf pertama.
Ya, kemudian ya, lau ta'lamuna ma fi safil awal lakanat qur'ah. Kalau kamu tahu keutamaan saf pertama, tidak ada yang mengalah sehingga terpaksa cabut undian. Saf pertama lagi. Berarti perempuan juga nak masuk. Ya, mana hadis yang menunjukkan perempuan nak masuk dalam hadis ini? Ya, mana kalimat yang menunjukkan perempuan nak masuk? Tidak ada. Ya, ini maksudnya laki-laki dan perempuan yang salat berjamaah. Kemudian lau ta'lamuna ma fi safil awal lakanat qur'ah, atau dalam riwayat lain labtadartumuhu. Ya, kalau kamu tahu keutamaan saf terdepan, kamu akan segera mendapatkan atau mencarinya. Nah, sekarang dia nak cari saf depan, cari saf belakang. Gara-gara hadis Imam Muslim yang dia salah paham. Kalau dibaca penjelasan ulama, maksud dari hadis itu adalah sebaik-baik saf perempuan di belakang laki-laki. Seburuk-buruk saf perempuan adalah di depan laki-laki. Kalau saf perempuan tadi sudah dikhususkan tempatnya, tidak bercampur seperti Masjidil Haram, ya, seperti kita yang sudah dibuat ni tempat laki-laki, ni tempat perempuan, maka saf terdepan untuk bagian perempuan itu yang terbaik. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dibaca syarahnya, jangan langsung teksnya saja, karena hadis ini bisa jadi keterangannya ada dalam hadis lain. Bisa jadi kalau redaksinya dipakai ada hadis lain menentangnya, yaitu keutamaan saf pertama, berarti untuk perempuan tidak berlaku. Sementara untuk menyatakan keutamaan saf pertama bagi perempuan tidak berlaku, itu tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Berarti kita yang salah dalam memahami redaksi hadis, sebaik-baik saf perempuan adalah di belakang, seburuk-buruk saf perempuan adalah di depan. Nah, itu gunanya kita kalau baca hadis, baca syarahnya. Ya, karena banyak hadis yang syarahnya itu, ya dilihat dari teks redaksinya, justru syarahnya tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena syarahnya itu juga ya berdasarkan hadis yang lain, yang bisa menjadi penjelas hadis yang sedang kita bahas. Nah, itu Bapak dan Ibu, ya, contoh yang lain. Contoh berikutnya, ya, kalau kita buang air kecil, buang air besar, kan ada adabnya. Di antaranya kata Nabi, la tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriku au gharribu. Hadis Imam Al-Bukhari dengan sanadnya dari Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kamu buang air kecil, buang air besar, jangan menghadap ke kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Tetapi syarriku, ke timurlah, au gharribu, menghadaplah ke barat. Kan begitu. Awak bisa tak mengamalkan hadis kau? Ke timurlah atau ke baratlah. Sementara awak Sumatera Barat lah di barat kau. Itu. Jadi ke mana dok leh? Ya malah bisa leh. Jadi apa kaswinya? Syarriku, masyrik, timur, gharribu, maghrib, barat. Maksudnya itu. Ya, maksudnya menyampiang. Nak madok dah, nak lo melakang dah, menyampiang dah. Kalau disuruh lo ke barat, wak di barat lah. Ya, matahari terbenam di barat, kan model tu. Sementara kiblat wak di arah barat. Saudi itu Asia Barat, lah di barat lah. Ya, jadi wak hal itu. Ama kaswinya nak surah madok ke timur, madok ke barat wak do. Kama kiblat awak ke depan tu menyampiang lah. Mau yang di samping tu utara, nanti yang samping tu selatan, terserahlah. Yang jalik, jangan madok, jangan membelakangi. Ini bagi orang yang berpendapat air di sini tidak dinasah. Karena pendapat banyak mengatakan hadis ini sudah tidak berlaku. Karena Nabi 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau buang air kecil menghadap ke kiblat. Hadis Imam Nasai dan hadisnya sahih. Kita nak bahas itu. Kita bahas yang syarriku au gharribunya itu. Ya. Membaratlah kamu, mentimurlah kamu. Itu maksudnya menghadaplah ke barat, hadaplah ke timur. Saya sudah di barat. Bagaimana lagi ya? Menyamping itu maksudnya. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Itu kalau teks saja. Yang paling parah hadis Imam Muslim. Laqad hamamtu an amra fityati ya ayyajma'u huzman min. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.